Halo semua, kami dari kelompok 8, kelas E 2017 PGSD UNJ. Kelompok kami terdiri dari Yasifa Rigisna, Siti Nurhaliza, Ida Lestari, dan Hairunisa. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, dari tahun 1947 hingga 2013. Nah, kurikulum yang akan kami bahas saat ini yaitu kurikulum 1994. Bagaimana sih kurikulum tersebut? Mari kita bahas. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu tahun 1984 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sejak tahun ajaran 1994 hingga 2003. Hal yang dibahas selanjutnya yaitu metode pembelajaran, jenis sekolah, penilaian, ciri-ciri, dan tujuan. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Bagaimana sih metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini? Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dengan pembelajaran klasikal, yakni guru sebagai pusat pembelajaran dan hanya berorientasi kognitif. Dengan mata pelajaran di SD sebanyak 9, yakni PPKN, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA IPS yang diberikan sejak kelas 3, KTK, Penjaskes, dan muatan lokal. Selanjutnya, jenis sekolah. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun, yaitu SD dan SMP. Pada SD terdapat 9 mata pelajaran, SMP berubah menjadi SLTP, SMA menjadi SMU, dan SMK memperkenalkan pendidikan sistem ganda. Selanjutnya, penilaian. Pada kurikulum 1994, penilaian hanya menekankan pada aspek kognitif saja, yang dinilai dalam ulangan harian, ulangan caturwulan, EBTA yang dilakukan oleh sekolah, dan EBTANAS yang dikoordinir secara nasional. Sistem penilaian dengan ranking, bentuk soal PG, uraian, menjodohkan, dan portofolio dengan tes tulis menggunakan kertas dan pensil. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Pada kurikulum 1994, ciri-ciri terbagi menjadi 9 aspek, yaitu aspek pendekatan, aspek materi, aspek orientasi, aspek guru, aspek relasi, aspek hari efektif, aspek tahun pembelajaran, aspek pusat proses belajar mengajar, dan otoritas pengembangan. Yang pertama, aspek pendekatan. Menggunakan pendekatan isi atau materi, sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada diri anak didik. Siswa dianggap sukses bila menguasai seluruh mata pelajaran. Yang kedua, aspek isi atau materi. Materi yang diberikan terkesan overload, sehingga yang terjadi hanya pengulangan materi saja. Yang ketiga, aspek orientasi. Orientasi kurikulum ini lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi. Dalam rapot diwujudkan dengan bentuk angka-angka. Yang keempat, aspek guru. Dalam kurikulum 1994, guru berperan sangat penting karena merupakan sumber belajar satu-satunya yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima adalah aspek relasi. Nuansa pembelajaran bersifat informatif. Metode didaktika yang sering tampak dipergunakan adalah ceramah, di mana guru lebih aktif memberikan materi dan siswa menjadi pasif, karena mereka lebih banyak mendengar. Yang keenam yaitu aspek hari efektif. Anak didik wajib masuk kelas selama 6 hari per minggu dan menghabiskan 42 jam pelajaran. Yang ketujuh, aspek tahun pembelajaran. Menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam caturwulan, maka dalam 1 tahun ada 3 masa utama belajar aktif, dengan implikasi masa ujian juga menjadi 3 kali, yaitu tes tahap belajar caturwulan 1, 2, dan 3. Yang kedelapan, aspek pusat proses belajar mengajar. Posisi guru berada pada satu-satunya sumber belajar. Keadaan seperti ini menjadikan anak didik pasif karena menerima apa adanya kenyataan yang terjadi di dalam kelas. Yang 9 adalah aspek otoritas pengembangan. Dalam kurikulum 1994, pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80%, sedangkan pihak daerah hanya mendapat kesempatan 20%. Selanjutnya, tujuan kurikulum 1994.
Tujuan nasional termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Di antaranya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa dan berbudi luhur. Tujuan umumnya mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan dalam kehidupan yang selalu berkembang melalui berbagai latihan, dan meningkatkan mutu pendidikan melalui siswa yang telah mampu menguasai materi yang diberikan. Terima kasih telah menonton, semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat.